Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam bareng 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam bareng. Assalamualaikum. Salam bareng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi 1, 2, 3 pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bu Indah cantik yang paling gemas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mereview sejarah wartel yang ditulis oleh Bapak Syahrul Ramadan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Lana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Dulu disayang, kini terbuang. Begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan tergerusnya teknologi wartel pada zaman sekarang. Mengapa tidak? Nangis. Ya Allah. Gimana ini aku mau review? Mengapa tidak? Dulu, ya Allah, Gusti Allah, aku jatuh. Mengapa tidak? Sejak awal kemunculannya, masyarakat harus rela mengantri hanya untuk sekedar menelpon. Pada 20 tahun terakhir, perkembangan di bidang informasi sangat berkembang dengan pesat, apalagi didukung oleh era globalisasi sekarang. Segala jenis kegiatan manusia akan sangat terbantu oleh adanya sistem informasi yang cepat dan tepat. Arus informasi dapat diperoleh dari berbagai media, surat, telepon, telegram, dan lain-lain. You can do it! Bengek. Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi yang bersifat sementara dan tetap. Wartel adalah singkatan dari warung telepon atau warung telekomunikasi. Tujuan wartel untuk pemerataan dan peningkatan telekomunikasi bagi masyarakat dengan baik. Dengan munculnya wartel-wartel, khususnya di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, secara otomatis tercipta perkembangan teknologi komunikasi. Namun, dengan perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini, wartel harus tergeser dan dilupakan oleh masyarakat. Pada saat itu, di Desa Wangkal, wartel itu menjadi salah satu primadona atau sesuatu yang dibutuhkan gitu ya di Desa Wangkal tersebut. Namun melihat kondisi geografis, mayoritas penduduk sana itu bekerja sebagai petani selain tanahnya yang subur dan sistem irigasi yang sudah tertata baik. Namun sektor pertanian tidak sepenuhnya mendukung peningkatan masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki tanah luas harus bekerja di sektor lain, misalnya bekerja di luar negeri. Nah, dengan adanya wartel kita bisa menghubungkan keluarga yang ada di Indonesia menghubungi keluarga yang ada di luar negeri. Seperti itu. Oh my God! Wow!
wartel itu untuk melakukan komunikasi jarak jauh yang dilakukan oleh pesawat telepon. Nah, kemudian setelah berkembangnya zaman juga ada faktor kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan wartel itu memiliki kemunduran. Salah satunya faktor yang paling dominan itu adalah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Nah, pada tahun 2003-2004 muncullah teknologi baru yang bernama HP. Nah, HP tersebut sudah menjadi barang mewah bagi masyarakat lokal tersebut, sehingga banyak yang sudah membeli di pasar Indonesia. Bahkan ada yang juga yang dikirimi dari keluarga yang bekerja di luar negeri. Setelah 20 tahun sejak keberadaannya wartel di Desa Wangkal, hampir seluruh masyarakat atau warganya melupakan peran wartel. Padahal wartel sempat mengisi sejarah perkembangan teknologi, bahkan menjadi tonggak awal masuknya perkembangan teknologi mulai dulu hingga sekarang. Terima kasih. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting stay abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Nah, sekarang saya akan mereview artikel yang kedua yang berjudul tentang pertentangan pedagang dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember tahun 2006 sampai 2013. Sorry. Perkembangan zaman di negara Indonesia telah banyak membawa perubahan sosial masyarakat. Nah, dan itu juga berdampak kepada lahirnya modernisasi. Sejak awal kemunculan, mulai tahun 2006 hingga akhir tahun 2011, minimarket berjaring tidak menjadi ancaman bagi pedagang tradisional, melainkan DPR dan Bupati Jember telah menjanjikan peraturan pembatasan minimarket berjaring. Masuki tahun 2012, pedagang tradisional tidak memiliki keraguan atau tidak memiliki ketakutan, akan tetapi ia memiliki harapan besar atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah. Apalagi usulan tersebut dikemukakan atau diusulkan oleh Bupati Jember. Nah, pada tanggal 23 Juli 2012, Bupati Jember menolak menandatangani draft peraturan daerah yang telah diparipurnakan dengan berbagai alasan. Bahkan telah disetujui oleh seluruh anggota DPR di Jember. Akibat Bupati Jember enggan menandatangani draft peraturan daerah pembatasan minimarket berjaringan, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari minimarket berjaringan bertumbuh subur ibarat jamur, bahkan ibarat amoeba yang membelah diri untuk menggandakan jumlah mereka. Bahkan pertumbuhannya semakin ke pelosok desa. Melihat fenomena tersebut, pedagang tradisional Jember tidak kemudian tinggal diam. Beberapa tokoh perdagangan melakukan pertemuan dan menggagas sebuah organisasi. Maka lahirlah sebuah organisasi yang mewadahi perjuangan untuk melawan penindasan sistem terhadap para pedagang tradisional. Organisasi tersebut bernama Asosiasi Perdagangan Tradisional Jember atau APTJ pada tanggal 10 Oktober 2012. Nah, APTJ tersebut berpusat di Jalan Bangkaraya nomor 5 Sumbersari, Kabupaten Jember.
Selanjutnya, pertentangan perdagangan tradisional dengan pihak minimarket berjaringan tersalurkan dalam wadah organisasi APTJ tersebut. Langkah awal yang dilakukan APTJ melakukan penelusuran terkait rencana pendirian minimarket berjaringan atau Alfamart di Jalan Jawa, lingkungan Gumuk Kerang, RW 27, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari. Hasil penelusuran tersebut membuahkan hasil adanya dugaan penyimpangan terkait prosedur perizinan. Bahkan diduga terdapat pemalsuan tanda tangan warga. Karena kasus ini melibatkan warga setempat, sehingga mendapat dukungan dari warga pada gerakan perlawanan APTJ terhadap minimarket berjaringan atau Alfamart tersebut. Gerakan perlawanan dan penolakan APTJ bersama warga lingkungan Gumuk Kerang, Sumbersari memberikan dampak luar biasa, sangat-sangat luar biasa terhadap kesadaran pedagangan tradisional lainnya. Terbukti dengan munculnya gerakan perlawanan yang menggandeng APTJ, gerakan tersebut juga lahir di lingkungan Klonceng, Kelurahan Sukorjo, Kecamatan Sumbersari. Sehingga APTJ bersama warga yang mendengar informasi akan didirikan minimarket berjaringan atau disebut Indomaret, langsung mengirim surat penolakan pada Bupati Jember. Peran APTJ sebagai organisasi semakin memiliki pengaruh besar di Kabupaten Jember. Keberhasilan membangkitkan kesadaran pedagang tradisional semakin kuat, terbukti dengan dibukanya posko pengaduan perlawanan terhadap minimarket berjaringan mendapat respon baik. Sejak posko dibuka tanggal 10 Januari 2013, pedagang tradisional berdatangan memberikan pengaduan. Salah satu pengaduan yang direspon cepat oleh APTJ berasal dari Desa Pecorok, Kecamatan Rambi Puji. Segera surat penolakan dikirim ke Bupati Jember untuk membendung pendirian minimarket berjaringan Indomaret. Nah ya guys, segitu dulu review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang pertama lihat nona langsung